Kita lanjut bahas spoiler BTT episode 241. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Awan gelap telah berputar di langit dan menutupi seluruh alam bintang ini. Suara gemuruh pun juga terdengar dan petir menyambar-nyambar tidak terduga. Kelompok Yellow, ekspresi raut wajah mereka telah berubah menjadi cukup muram ketika mengamati fenomena alam yang tidak biasa di tempat ini, dan itu disebabkan oleh kekuatan spiritual yang benar-benar perkasa dari Xiaoyan. Yellow kemudian mengatakan, sungguh fluktuasi spiritual yang sangat menakutkan. Tetua pertama dari Menara Pil sambil membelah janggutnya dia pun juga berkata, sekarang hanya kekuatan spiritual dari Xiaoyan saja sudah mampu melawan seorang yang berada di bintang 2 doseng. Beberapa kejutan juga telah muncul dalam tatapan mata Xian. Dia merupakan orang yang memiliki tubuh fisik sangat kuat, namun kekuatan spiritual dari Xian merupakan yang paling lemah. Bahkan seseorang sekuat dirinya masih cukup ketakutan ketika melihat kekuatan spiritual yang bisa menimbulkan fenomena alam di tempat ini. Yellow kemudian berkata dengan nada suara yang cukup serius. Ada desas-desus mengatakan, jika seseorang telah berada pada kondisi D yang legendaris, maka jiwanya tidak akan bisa dihancurkan. Bahkan jika jiwa seseorang itu dihancurkan secara paksa, apabila masih ada benih jiwa yang tersisa, hal itu secara bertahap akan bisa berkumpul bersama dan memungkinkan orang ini untuk bisa dilahirkan kembali. Kondisi surgawi yang sempurna mungkin lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi D, tapi kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kondisi surgawi tingkat lanjutan. Tetua pertama dari Menara Pil langsung tertawa sambil menjawabnya, begitu jiwa seseorang mencapai kondisi surgawi yang sempurna, maka tidak ada bedanya dengan tubuh fisik seseorang dan dimungkinkan untuk bisa memisahkan jiwanya dari dalam tubuh fisiknya ketika bertarung, sehingga hal itu bisa bergandengan tangan untuk melakukan kolaborasi. Kerjasama di antara keduanya sungguh tidak tertandingi dan kekuatan seseorang juga akan melonjak berkali-kali lipat. Kekuatan spiritual yang tidak terlihat secara diam-diam mulai bergerak di awan dan seluruh alam bintang ini telah tercermin di dalam pikiran Xiaoyan. Kali ini, Xiaoyan bisa merasakan fluktuasi emosional sekecil apapun dari semua orang yang berada di alam bintang ini. Xiaoyan juga bisa menyadari pikiran banyak individu melalui fluktuasi emosional seperti itu, dan ini merupakan bentuk lain dari kontrol dan juga wawasan tentang hati dari seseorang. Teknik seperti itu hanya bisa dicapai oleh Xiaoyan dengan levelnya saat ini yang merupakan kondisi surgawi tingkat sempurna. Di dalam hati, Xiaoyan kemudian bergumam, apakah sebenarnya ini kekuatan dari kondisi surgawi tahap sempurna? Kali ini, Xiaoyan benar-benar bisa dengan jelas merasakan perbedaan antara dia yang sekarang dengan dia yang sebelumnya. Jika kekuatan spiritual Xiaoyan di masa lalu digambarkan sebagai seorang pemuda yang sedang tumbuh, maka saat ini bisa dianggap sebagai orang yang sangat berpengalaman. Hanya dengan pemikiran saja, fluktuasi spiritual yang ada di langit yang tidak terlihat kini telah menyebar, yang dalam sekejap saja hal itu telah menyusuri seluruh alam bintang. Hanya dalam waktu 1 menit, banyak kejadian dalam radius 500 km dari pavilion bintang jatuh bisa dilihat oleh Xiaoyan di dalam pikirannya. Selain itu, kecepatan dari fluktuasi spiritual milik Xiaoyan ini juga terus tumbuh dan tidak berkurang. Hal tersebut telah menyapu banyak ahli yang tidak terhitung jumlahnya, tapi hanya beberapa orang saja yang memiliki indera yang tajam akan bisa merasakan fluktuasi spiritual yang sedang menyapu tubuh mereka. Pada akhirnya, fluktuasi spiritual milik Xiaoyan telah menyebar lebih dari 500 km. Dia bahkan bertemu dengan beberapa tubuh jiwa yang benar-benar kuat di sepanjang perjalanan, dan Xiaoyan bahkan juga mampu beberapa jiwa di dalam pegunungan yang tidak ada penduduknya lalu mengamati dengan cukup intens. Jelas jiwa-jiwa ini yang juga cukup kuat, mereka bisa menemukan fluktuasi spiritual yang sedang mengamati tubuh mereka. Dataran tengah ini memang dipenuhi oleh banyak ahli yang sedang bersembunyi. Selanjutnya, fluktuasi spiritual milik Xiaoyan terus menyebar, dan ketika Xiaoyan hendak menarik fluktuasi spiritual miliknya ini, dia merasakan ada sesuatu yang telah menarik perhatian dari kekuatan spiritualnya. Hal ini membuat fluktuasi spiritual milik Xiaoyan bergerak menuju tempat yang menarik perhatian dari kekuatan jiwa di dalam tubuhnya. Pada akhirnya, fluktuasi spiritual milik Xiaoyan itu pun dalam waktu yang cukup singkat
telah mencapai sumber yang telah membangkitkan perasaan dan juga emosi di dalam tubuhnya. Tempat itu merupakan sebuah gunung dan juga bukit. Di atasnya ada sesuatu yang sangat terdistorsi. Cahaya putih secara samar-samar telah menembus keluar dari dalam ruang terdistorsi tersebut. Hal itu menyebarkan hawa panas yang luar biasa. Bahkan fluktuasi spiritual Xiaoyan bisa merasakan rasa sakit ketika dia bersentuhan dengan cahaya putih itu. Di dalam jiwa dari Xiaoyan ada 5 jenis api surgawi yang telah bergabung secara bersama-sama. Namun perlindungan dari api surgawi ini masih membuatnya merasakan hawa panas dari cahaya putih itu. Tidak lama kemudian, bola cahaya putih yang berada di dahi dari Xiaoyan yang dia dapatkan dari peta kuno kini telah bergetar sebelum pada akhirnya bergerak dengan cukup keras. Hal tersebut membuat Xiaoyan pada akhirnya bisa memahami sesuatu. Dia cukup terkejut ketika melihat ruang yang terdistorsi yang kemudian Xiaoyan bergumam. Sebenarnya tempat ini merupakan lokasi di mana api teratai pemurni iblis akan segera muncul. Baru saja Xiaoyan mengatakan hal tersebut, ruang yang berada di sekitarnya pun mulai bergejolak. Dan Xiaoyan bisa merasakan ada fluktuasi spiritual lainnya yang benar-benar kuat. Ini telah keluar dari dalam ruang tersebut, kemudian bertabrakan dengan fluktuasi spiritual milik Xiaoyan. Akhirnya, boom! Bentrokan yang cukup menakutkan itu membuat pikiran Xiaoyan berdengung dan dia juga merasa cukup pusing. Xiaoyan mulai mengamati siapa sebenarnya yang telah menyerang dirinya. Kemudian dia berteriak, "Siapa kau sebenarnya?" Ada sebuah suara kemudian bergema, "Kau sebenarnya merupakan bocah muda dari klan Xiao yang bernama Xiaoyan." Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun cukup terkejut. Dan di saat yang sama, Xiaoyan memancarkan fluktuasi spiritual yang lebih kuat lalu mengatakan, "Siapa kau? Kenapa kau menyerang diriku?" Orang misterius itu tidak ingin menyebutkan siapa dirinya dan dia kali ini mengatakan, "Sepertinya esensi jiwa yang telah dikumpulkan oleh aula manusia sekarang telah ditelan olehmu. Jika tidak, cukup mustahil bagi dirimu untuk bisa mencapai kondisi surgawi tingkat sempurna. Kau memang layak menjadi seseorang yang telah membuat aula jiwa milikku gagal berkali-kali. Dan kau benar-benar mirip dengan gaya dari Xiao Xuan." Raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi cukup serius. Lalu dia mengatakan, "Sebenarnya kau merupakan kepala dari aula jiwa." Orang dengan sosok jubah hitam itu pun kali ini kembali berkata pada Xiaoyan, "Awalnya aku berencana untuk menunggu sampai api teratai pemurni iblis muncul sebelum menyelesaikan beberapa masalah. Tapi karena kau telah berani mengintip lokasi di mana kemunculan dari api teratai pemurni iblis akan lahir, maka kau harus mengikuti diriku untuk kembali ke aula jiwa. Karena esensi jiwa dari aula jiwa di dalam tubuhmu bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati oleh siapapun. Kekuatan spiritualmu memang sangat kuat. Namun sayangnya, tubuhmu yang sebenarnya terlalu lemah." Setelah mengatakan hal tersebut, orang berjubah hitam pun mengangkat tangannya. Dan kali ini, ada sebuah fluktuasi spiritual yang berubah menjadi tangan hitam raksasa. Ukurannya puluhan ribu kaki terbentuk di langit. Hal ini akan segera memberikan serangan kepada Xiaoyan. Namun, sebelum serangan itu diluncurkan, ada sosok lain yang telah muncul dan kemudian mengatakan, "Hun Miseng, bukankah ini sedikit berlebihan bagimu untuk menyerang seorang dari generasi muda mengingat statusmu kali ini?" Tangan raksasa yang lainnya juga telah terbentuk di langit dan akhirnya menghancurkan tangan raksasa dari Hun Miseng. Badai spiritual yang cukup menakutkan segera menyebar di dalam tempat ini. Hun Miseng kemudian berteriak, "Hantu tua, kau sebenarnya juga memantau api teratai pemurni iblis." Orang misterius yang memberikan bantuan pada Xiaoyan segera mengatakan, "Aku hanya tidak ingin api teratai pemurni iblis itu mendarat di tangan aula jiwa milikmu." Selanjutnya, orang misterius itu pun menoleh pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Segera tinggalkan tempat ini." Dalam sekejap saja Xiaoyan bisa merasakan bahwa kekuatan jiwanya telah didorong dengan cukup keras untuk kembali masuk ke dalam tubuhnya. Hal seperti itu sampai membuat Xiaoyan mengeluarkan keringat dingin di dahinya kali ini. Cerita kemudian berpindah pada sebuah tanah lapang yang cukup luas. Di sana ada seekor sapi yang sedang makan rumput dan juga ada seorang pria remaja di belakang sapi tersebut. Secara perlahan, pria remaja itu mengangkat kepalanya dan dia melihat ke arah langit barat laut yang cukup jauh dengan tatapan mata yang sangat serius. Pemuda pengembala sapi itu kemudian berkata dengan lembut,
kelahiran api teratai pemurni iblis tanpa sadar akan menyebabkan pertarungan yang bisa mengguncang bumi. Di puncak gunung tiba-tiba saja Xiaoyan membuka matanya dengan keringat dingin yang membasahi seluruh tubuhnya. Tatapan mata Xiaoyan juga telah dipenuhi dengan ekspresi yang cukup serius. Tidak menyangka jiwanya yang berkeliaran akan menuntunnya untuk bertemu dengan kepala alat jiwa. Jika orang misterius itu tidak memberikan bantuan terhadap Xiaoyan, maka akan cukup sulit bagi Xiaoyan untuk bisa melarikan diri. Meskipun kekuatan Xiaoyan saat ini tidak kalah dengan kepala alat jiwa dalam hal bentrokan spiritual, namun orang itu telah mengatakan bahwa masih ada banyak kesenjangan antara kekuatan Xiaoyan dengan kekuatan dari kepala alat jiwa. Hal itu membuat Xiaoyan menarik napas dalam-dalam yang kemudian mengatakan, kepala alat jiwa kemungkinan besar kekuatannya di atas Xian. Namun aku bertanya-tanya, siapa orang misterius yang tadi memberikan bantuan padaku? Dan kupikir aku tidak kenal dengan orang kuat seperti itu. Namun kenapa dia masih membantu diriku? Karena ahli misterius itu telah bersedia untuk membantuku. Dia kemungkinan merupakan seorang teman. Dan jika aku bisa menemukan identitas aslinya, dia mungkin akan bisa sangat membantu diriku. Tatapan mata Xiaoyan kembali melihat ke arah langit, yang kemudian dia mengatakan, dari tampilan ruang yang rusak sebelumnya, jelas api teratai pemurni iblis memang berencana untuk segera keluar ke dunia ini, dan kemungkinan itu akan segera muncul dalam beberapa hari ke depan. Bagaimanapun juga Xiaoyan harus bisa mendapatkan api teratai pemurni iblis. Dengan begitu, maka kekuatan di dalam tubuhnya akan sekali lagi meningkat dengan pesat. Jika tidak, Xiaoyan tidak akan pernah bisa melawan orang seperti Hun Miseng yang merupakan kepala dari alat jiwa. Apalagi di belakang alat jiwa masih ada klan Hun, dan pastinya orang-orang yang berada di dalam klan Hun ini lebih mengerikan jika dibandingkan dengan alat jiwa. Bahkan di zaman kuno, orang-orang yang berada di dalam klan Hun telah berhasil membunuh Xiao Xuan yang merupakan leluhur dari Xiaoyan. Kali ini, Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan erat yang kemudian menyentuh ke arah dahinya, di mana di dalam dahi dari Xiaoyan ada bola cahaya kecil yang telah dia dapatkan dari peta kuno saat itu. Xiaoyan kemudian berkata, bagaimanapun juga aku harus bisa mendapatkan api teratai pemurni iblis. Bola cahaya yang berada di dalam dahi Xiaoyan yang tadinya bergejolak ini telah kembali tenang setelah jiwa dari Xiaoyan masuk ke dalam tubuhnya. Namun Xiaoyan masih belum bisa menyelidiki sebenarnya bola cahaya ini merupakan benda apa. Hal itu membuat Xiaoyan mengernyitkan dahinya, kemudian mengatakan, benda ini tampaknya memiliki reaksi terhadap api teratai pemurni iblis, dan ini merupakan sesuatu yang telah ditinggalkan oleh Saint pemurni iblis saat itu. Aku ingin tahu sebenarnya apa kegunaan benda ini. Tidak lama kemudian Xiaoyan kembali mengeluarkan kekuatan spiritual, dan kali ini kekuatan spiritual itu telah langsung berubah menjadi sosok yang benar-benar mirip dengan Xiaoyan. Tatapan mata Xiaoyan terus memandangi sosok yang terbentuk dari kekuatan spiritualnya. Hal ini membuat Xiaoyan segera tersenyum, lalu mengatakan, haha, kau benar-benar mirip dan kita terlihat seperti kembar. Xiaoyan segera mengulurkan tangannya pada sosok kekuatan spiritual yang ada di hadapannya sambil mengatakan, tolong jaga aku baik-baik. Tidak lama kemudian, sosok dari Xian telah muncul di langit, yang kemudian dengan terkejut, Xian mengatakan, sebenarnya ada dua Xiaoyan. Tetua pertama dari Menara Pil yang juga telah muncul di tempat ini. Dia segera mendarat di hadapan Xiaoyan kemudian mengatakan, avatar spiritual yang terlihat sangat mirip dengan tubuh aslinya. Kondisi surgawi yang sempurna, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Yalau sambil membelai janggutnya sendiri, dia pun mengatakan, selain itu, kekuatan dari avatar spiritual ini tidak lebih lemah daripada tubuh asli Xiaoyan. Setiap kerjasama antar keduanya juga bisa digambarkan sebagai sesuatu yang sangat sempurna, karena keduanya akan saling melengkapi dan memiliki kekuatan yang setara. Hal itu benar-benar menakutkan. Xiaoyan hanya tersenyum, kemudian dia melambaikan tangannya, dan avatar spiritual yang ada di hadapannya ini langsung menghilang, berubah menjadi kekuatan spiritual yang masuk ke dalam dahi Xiaoyan. Feng Xunze tiba-tiba saja tertawa sambil mengatakan, hahaha, Xiaoyan, kau akhirnya menyelesaikan pelatihanmu, dan berdasarkan waktu yang telah aku hitung, api teratai pemurni iblis akan segera muncul di dunia ini. Namun kita masih belum tahu di mana tempatnya akan muncul. Ketika saatnya tiba,
Hal itu pasti akan menimbulkan peristiwa yang bisa mengguncang bumi ini. Xiaoyan sedikit tersenyum pada Feng Xunzi. Dia kemudian mengatakan, aku sudah mengetahui lokasi di mana api teratai pemberi iblis akan muncul dan aku tidak sengaja menemukannya ketika kekuatan jiwaku berkeliaran sebelumnya. Selain itu, aku juga telah melakukan kontak dengan kepala alat jiwa. Ekspresi banyak orang yang ada di tempat ini segera berubah setelah mendengar ucapan dari Xiaoyan. Kepala alat jiwa merupakan eksistensi yang cukup kuat dan dia juga merupakan orang yang paling misterius di dalam alat jiwa. Bahkan kekuatannya bisa membelah langit dan juga bumi. Hal itu bisa digambarkan sebagai orang yang sangat menakutkan. Yalau dengan raut wajah yang cukup serius dia bertanya, lalu apa yang terjadi? Xiaoyan kemudian memberikan penjelasan secara singkat kepada semuanya. Hal itu membuat Yalau segera mengernyitkan dahinya sambil mengatakan, sepertinya alat jiwa memang telah menargetkan api teratai pemurni iblis dan mereka saat ini sudah berjaga-jaga. Namun aku tidak bisa menebak identitas dari ahli misterius yang telah memberikan pertolongan padamu. Namun dia kemungkinan merupakan seorang teman karena telah bersedia untuk membantu dirimu. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan kemudian Yalau kembali mengatakan, kau tidak perlu terlalu memperhatikan masalah tentang kepala alat jiwa. Munculnya api teratai pemurni iblis akan menjadi peristiwa yang sangat besar dan juga mengguncang bumi. Pada saat itu, para klan kuno dan juga klan-klan yang lainnya pasti akan ikut campur tangan. Klanku juga pasti akan datang ke tempat itu. Secara alami akan ada ahli lain yang berurusan dengan kepala alat jiwa. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu kesempatan untuk bisa menaklukkan api teratai pemurni iblis. Setelah mengatakan hal tersebut, Yalau mengeluarkan botol giok dari dalam cincin penyimpanan. Hal itu diberikan pada Xiaoyan sambil berkata, di dalam botol ini ada pil musim semi kuning 9 yin dan selama 2 bulan kau melakukan pelatihan. Aku bersama dengan tetua pertama telah bergandengan tangan untuk berhasil membuat pil ini. Xiaoyan menerima botol giok pemberian dari Yalau dan dia merasakan perasaan dingin yang luar biasa dari dalam botol itu, bahkan merambat sampai ke jantungnya. Hal tersebut membuat Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam, yang kemudian raut wajah Xiaoyan dipenuhi kegembiraan ketika dia berkata, sebenarnya ini memang pil musim semi kuning 9 yin. Terima kasih banyak guru dan juga tetua pertama. Yalau hanya bisa tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, sekarang semuanya sudah siap. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu kemunculan dari api teratai pemurni iblis. Lagi pula, selama bertahun-tahun ini tidak pernah ada yang bisa menundukkan api teratai pemurni iblis. Mendengar ucapan dari sang guru membuat Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan dia juga menyadari betapa sulitnya untuk bisa menaklukkan api teratai pemurni iblis. Terlepas dari apa masalahnya, Xiaoyan harus bisa melakukan yang terbaik. Sambil menunggu kemunculan dari api teratai pemurni iblis itu, Xiaoyan bersantai di dalam pavilion bintang jatuh. Namun dia telah mengirimkan mata-mata dari aliansi rumah langit untuk menuju lokasi yang telah ditemukan oleh Xiaoyan sebelumnya dan kemudian melakukan penyelidikan. Tentu saja aliansi rumah langit bukan satu-satunya yang telah mengambil tindakan, karena sekarang para sekte dan juga faksi kuno di seluruh dataran tengah yang biasanya bersembunyi juga telah menunjukkan diri mereka untuk melakukan penyelidikan. Kabar akan kemunculan api teratai pemurni iblis telah membuat seluruh dataran tengah ini menjadi gempar. Cerita kemudian berpindah ke hutan pegunungan yang biasanya sepi, sekarang telah terlihat cukup ramai. Banyak mata-mata yang telah bersembunyi di dalam tempat itu selama 4 hari. Xiaoyan saat ini telah duduk di atas pohon yang menjulang tinggi di dalam pavilion bintang jatuh. Tiba-tiba saja Xiaoyan membuka matanya. Dia melihat ke arah langit dan Xiaoyan bisa menemukan ada 2 bulan, satu di atas dan satu di bawah, tiba-tiba saja muncul. Pada saat yang sama, 9 bintang yang terang di langit telah secara perlahan bergeser dan membentuk sebuah garis lurus. Xiaoyan kemudian mengingat pesan yang telah tertulis di dalam peta kuno saat itu. 2 bulan muncul secara bersamaan, 9 bintang telah membentuk garis sejajar. Gelombang dunia telah naik. Api teratai pemurni iblis akan turun ke dunia. Hal ini membuat Xiaoyan segera mengatakan, pada akhirnya api teratai pemurni iblis, kau akan segera menunjukkan dirimu. Detik berikutnya, sebuah fluktuasi energi yang benar-benar kuat telah memancar ke seluruh dunia. Kabut aneh ini juga telah menyebar dari dalam kekosongan
ke seluruh dunia ini. Xiaoyan secara perlahan berdiri di atas pohon, kemudian mengangkat kepalanya ketika melihat kabut samar yang telah menutupi tanah dalam jarak yang sangat luas. Hal itu membuat Xiaoyan segera berkata dengan lirih, gelombang dunia telah muncul, memang sama dengan apa yang dikatakan di dalam peta kuno. Banyak sosok pada akhirnya telah muncul di samping dari Xiaoyan karena itu merupakan kelompok dari Yalau. Kemudian Yalau mengatakan, api teratai pemurni iblis sebenarnya akan segera turun ke dunia ini. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya, dan sekarang banyak ahli yang tidak terhitung jumlahnya telah bergegas menuju lokasi kemunculan dari api teratai pemurni iblis. Meskipun banyak orang tidak memiliki kemampuan untuk bisa menaklukkan api tersebut, namun mereka masih memiliki sebuah harapan. Lagi pula, siapapun orang yang bisa mendapatkan api teratai pemurni iblis yang kemudian mengendalikannya, maka orang tersebut akan langsung mengalami lonjakan kekuatan yang sangat besar. Godaan seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh banyak para ahli. Yalau kemudian bertanya, kapan kita akan melakukan pergerakan? Xiaoyan terdiam sejenak. Ekspresi raut wajahnya telah berubah menjadi cukup serius. Yang kemudian tatapan mata Xiaoyan melihat pada arah langit barat laut. Di tempat itu ada sebuah cahaya yang sangat kuat terpancar di langit, dan cahaya itu mengandung suhu yang benar-benar panas. Yalau yang juga bisa merasakan fenomena yang tidak biasa tersebut hanya bisa menarik nafas dalam-dalam yang kemudian mengatakan, sebenarnya itu merupakan api teratai pemurni iblis yang telah muncul di dunia. Tangan dari Xiaoyan dengan lembut segera menekan dahinya, dan bola cahaya kecil yang berada di dalam dahi Xiaoyan telah sekali lagi membentuk sebuah riak yang benar-benar kuat. Xiaoyan menghembuskan napasnya panjang, dan dengan kekuatan pikiran dia telah melakukan tekanan pada bola cahaya yang berada di dalam dahinya. Kemudian Xiaoyan berbicara dengan nada suara yang cukup serius, kita akan pergi saat ini juga. Terlepas dari seperti apa situasinya, kita memang harus pergi untuk melihatnya sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Karena ternyata kemunculan dari api teratai pemurni iblis lebih cepat dari dugaan semua orang. Kemungkinan saat ini para ahli di seluruh dataran tengah ini juga telah mulai bergerak menuju ke tempat itu. Kelompok dari Xiaoyan juga harus segera mencapai tempat di mana kemunculan dari api teratai pemurni iblis. Bahkan jika mereka tidak berniat untuk segera mendapatkan hal tersebut, akan lebih baik untuk melakukan pengamatan terhadap situasi sesegera mungkin. Yalau hanya bisa menganggukkan kepalanya yang kemudian dia mengeluarkan suara peluit yang cukup panjang. Hal ini menyebar ke seluruh dunia bintang. Banyak sosok ini telah segera muncul dan akhirnya melayang di langit dari alam bintang ini. Kelompok itu tidak lain merupakan tetua pertama Menara Pil, leluhur Huoyun, Peri King, Peri Hua, Xiao Yixian, Xian, Xinglin, dan juga yang lainnya. Yalau segera tersenyum, kemudian dia berkata pada Xiaoyan, perjalanan ini cukup penting dan aku sudah mengundang mereka semuanya lebih dari 2 hari yang lalu. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya, kemudian dia melihat pada semua orang dengan raut wajah yang cukup serius lalu mengatakan, semuanya, perjalanan kali ini akan penuh dengan bahaya. Jika ada sesuatu yang tidak bisa kalian hadapi, segeralah untuk mundur. Barisan kekuatan yang akan dibawa Xiaoyan saat ini merupakan elit dari aliansi Rumah Langit. Jika sampai terjadi sesuatu pada mereka, kemungkinan itu juga merupakan pukulan yang berat bagi aliansi Rumah Langit ini. Demi Xiaoyan bisa mendapatkan api teratai pemurni iblis. Meskipun hal itu sangatlah penting, namun tidak perlu sampai mengorbankan orang lain. Banyak sosok yang ada di langit segera menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, baiklah, dan kali ini tidak ada seorang pun di dalam tempat ini yang berani untuk menolak kata-kata Xiaoyan, karena Xiaoyan merupakan orang yang paling kuat di dalam aliansi Rumah Langit. Xiaoyan segera melambaikan tangannya yang kemudian berkata, jika begitu, mari kita segera berangkat. Tubuh dari Xiaoyan telah melesat dengan cepat dan diikuti oleh Yalau dan juga yang lainnya. Kelompok besar dari pavilion bintang jatuh pada akhirnya memulai perjalanan. Di tempat lain dari seluruh dataran tengah ini, banyak faksi-faksi yang telah tersembunyi. Mereka juga telah keluar dan mulai bergerak menuju lokasi kemunculan dari api teratai pemurni iblis. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, seluruh dataran tengah ini telah berubah menjadi kegemparan. Kelompok dari Xiaoyan pada akhirnya telah tiba di wilayah barat laut yang kemudian mereka berhenti. Tatapan mata Xiaoyan melihat pada area jauh di depan sana.
ada sebuah bola cahaya yang benar-benar silau seperti matahari tergantung di langit. Gelombang panas yang luar biasa juga telah disebarkan dari dalam bola cahaya tersebut, yang kemudian Xiaoyan mengatakan, kita telah memasuki area 500 km dari tempat kemunculan api teratai pemurni iblis. Meskipun kelompok yang dibawa oleh Xiaoyan merupakan orang-orang yang relatif kuat, namun mereka masih bisa merasakan panas luar biasa yang membuat tubuh mereka sekarang telah berkeringat. Pandangan mata Xiaoyan melihat pada orang-orang yang ada di belakangnya. Dia segera mengangkat alisnya sambil mengatakan, memang layak menjadi api teratai pemurni iblis. Hanya hawa panas yang dipancarkan saja pasti akan membuat kesulitan orang-orang yang berada di bintang 6 Dozun. Tatapan mata cantik dari Xian menyapu sekeliling tempat ini yang kemudian dia mengatakan, Xiaoyan, kita telah bertemu setidaknya 10 kelompok di sepanjang perjalanan, dan tujuan mereka jelas adalah api teratai pemurni iblis. Sepertinya akan terjadi pertempuran yang cukup besar yang mengguncang bumi kali ini. Mendengar ucapan dari Xian membuat Xiaoyan menganggukkan kepalanya, karena mereka yang datang ke tempat ini semuanya memiliki tujuan yang sama, dan hal itu akan benar-benar menjadi sebuah pertempuran yang cukup luar biasa. Mata dari Xiaoyan memindai area yang cukup jauh di depan sana dengan kekuatan pikirannya, yang kemudian Xiaoyan mengatakan, aku ingin tahu apakah klan Hun dan juga klan kuno yang lainnya mereka telah tiba. Mari kita kembali melakukan pergerakan untuk segera mendekat ke tempat itu. Jarak 500 km bisa ditempuh oleh para ahli seperti Xiaoyan hanya dalam beberapa menit. Dan sekarang kelompok dari Xiaoyan telah tiba di lokasi pegunungan dari kemunculan api teratai pemurni iblis. Pegunungan di tempat itu yang awalnya hijau dan subur kini telah berubah menjadi seperti gurun karena panas luar biasa yang dipancarkan oleh bola cahaya sampai membuat seluruh tempat yang ada di sekitarnya menjadi terdistorsi. Yalo menghirup napas dalam-dalam ketika melihat gurun yang ada di tempat ini, yang kemudian dia mengatakan, sungguh api teratai pemurni iblis yang sangat mengerikan. Benda itu sebenarnya telah membakar seluruh pegunungan dan merubahnya menjadi seperti gurun. Mendengar ucapan dari Yalo membuat Xiaoyan segera menganggukkan kepalanya. Dia kemudian mengeluarkan api surgawi dari dalam tubuhnya yang kemudian melilit kelompok dari Xiaoyan. Baru kemudian kelompok dari Xiaoyan ini bisa mengurangi rasa sakit yang cukup panas dari aura yang dipancarkan oleh bola cahaya yang telah melayang di langit. Xiaoyan kemudian dengan lembut menjelaskan, ruang yang telah menyegel api teratai pemurni iblis sebenarnya telah rusak. Namun api itu sendiri belum ingin menunjukkan diri ke dunia ini. Mungkin saja dia masih berada di dalam alam itu. Dan sebenarnya cahaya putih yang tersebar di tempat ini hanyalah panas yang tersisa. Raut wajah dari Xian telah berubah menjadi cukup serius, yang kemudian dia mengatakan, sebenarnya hanya panas yang tersisa, namun sudah mampu membakar seluruh pegunungan dan mengubahnya menjadi sebuah gurun. Benar-benar api yang sangat mengerikan. Jika hal itu benar-benar muncul di dunia, pasti akan lebih menakutkan lagi. Tidak lama kemudian banyak kelompok juga telah muncul di tempat ini. Mereka telah menjaga jarak yang cukup jauh dari bola cahaya berwarna putih, karena sekarang semua orang juga bisa merasakan panas yang luar biasa dari bola cahaya tersebut. Tatapan mata dari Yalo melihat serius ke arah depan sana, yang kemudian dia berbicara, dari kelihatannya kemungkinan kita harus memasuki alam itu untuk bisa mendapatkan api teratai pemurni iblis. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil berkata, tidak perlu terburu-buru, alam ini penuh dengan segala macam bahaya dan kita tidak memenuhi syarat untuk menjadi orang pertama yang melangkah maju. Mendengar ucapan dari Xiaoyan membuat Yalo segera menganggukkan kepalanya. Tidak lama kemudian ruang yang ada di dekat dari kelompok Xiaoyan tiba-tiba saja berfluktuasi. Kabut hitam telah keluar dari dalamnya. Hal tersebut memancarkan aura yang sangat menakutkan yang membuat ekspresi wajah banyak orang di tempat ini segera berubah. Tatapan mata banyak orang ini juga telah melihat pada tempat kemunculan dari kabut hitam, yang akhirnya beberapa sosok ini telah menunjukkan dirinya. Kelompok dari Xiaoyan menyipitkan matanya ketika melihat manusia berjubah hitam telah muncul dan menjadi pimpinan dari kelompok ini. Xiaoyan kemudian berkata, sebenarnya itu merupakan kepala aula jiwa, karena Xiaoyan bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dari orang tersebut. Secara diam-diam, kelompok Xiaoyan juga telah mengedarkan doki di dalam tubuhnya untuk waspada jika sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah kelompok dari Xiaoyan akan langsung melakukan pertarungan dengan kelompok dari kepala olah jiwa Hun Miseng? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.